Yohanes Dionysius Dani, guru kampung yang mendunia melalui teras baca Ilenapo. Di sekretariat teras baca Ilenapo, Solor Timur, bersama para relawan teras baca, kita akan berkenalan dengan Dion, inspirator dan founder teras baca. Selamat sore Dion. Selamat sore. Keren ini teras baca Ilenapo. Bisa cerita sedikit apa yang menginspirasimu untuk membangun teras baca Ilenapo di tempat yang paling jauh dari Larantuka, yaitu di Menanga, Solor Timur? Terima kasih. Tentunya semua apa yang dilakukan ini berjalan saja dalam kehidupan sehari-hari saya. Nah, berawal dari pengalaman pribadi saya, waktu saya kecil, saya merasa bahwa tidak ada wadah belajar dan bermain untuk saya, untuk mengeksplor apa yang saya miliki dalam diri saya. Jadi, saya melihat dengan fenomena yang terjadi, dan setelah saya bertugas di Pulau Solor, saya melihat bahwa harus ada nih wadah belajar dan bermain untuk anak-anak di Pulau Solor, khususnya di Desa Menanga. Iya, banyak sekali. Waktu saya masih kecil, terus saya ke Solor bertugas di sini, saya melihat bahwa mereka ini berpotensi, tetapi tidak ada wadah untuk mereka bagaimana mengeksplor potensi mereka. Jadi saya berpikir ada bagusnya kalau saya mengajak orang-orang muda, para relawan yang ada di Pulau Solor untuk mari sama-sama kita mendirikan satu wadah belajar dan bermain untuk anak-anak Solor. Mengapa menggunakan nama Ilenapo? Ilenapo ini nama gunung paling tinggi di Pulau Solor. Jadi dengan harapan jika ada anak-anak atau relawan, siapa saja yang datang di Pulau Solor dan berkunjung ke teras baca Ilenapo ini, maka mimpinya akan terwujud. Dia akan menggantungkan cita-citanya setinggi gunung Ilenapo. Bahkan kalau dia ada di puncak, maka dia akan lebih tinggi dari gunung Ilenapo. Kalau teras itu filosofinya tempat bertemunya tamu dan tuan rumah. Saya yakin di teras itu pasti menceritakan hal-hal baik, berdiskusi, mencari solusi suatu masalah. Jadi teras baca Ilenapo tempat belajar, bermain, berdiskusi, dan memecahkan masalah, serta bagaimana mewujudkan mimpi di sini. Baik, terima kasih. Itu visi dan filosofi ya. Ya. Lalu apa yang sudah dilakukan? Jadi teras baca Ilenapo itu awalnya bergerak di bidang literasi, khususnya pendidikan. Setelah saya dan teman-teman relawan melihat, oh ternyata pendidikan ini tidak bisa berjalan sendiri. Pasti ada hal-hal lain yang bisa mendukung pendidikan. Maka kami melihat dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat atau anak-anak binaan, maka adalah literasi didukung dengan kegiatan lingkungan, toleransi, sosial, kesehatan. Bisa dijelaskan bagaimana menghubungkan ruang baca yang ada perpustakaan, pengetahuan tertulis di buku-buku dengan realitas sosial yang tadi disebutkan? Contoh kecilnya misalnya di puskesmas. Nah, kita pernah bekerjasama dengan puskesmas Menanga. Nah, banyak sekali para pasien, terus tenaga medis yang bertugas di puskesmas atau pasien yang berkunjung di sana. Biasanya kan antri, nah jenuh. Daripada duduk-duduk saja, kita menyiapkan pojok baca supaya pasien yang datang itu mereka bisa sambil menunggu antrian mereka bisa membaca. Atau tenaga medis yang dinas dan lain-lain belum ada kesibukan, mereka bisa menyempatkan diri untuk membaca, contohnya itu. Terus kalau di bidang lingkungan, nah kita biasa pilih sampah atau tanam mangrove. Nah di situ kita memberikan, sebelum memilih sampah melibatkan masyarakat setempat, kita kasih edukasi dulu. Nah, edukasi misalnya kita pilih sampah ditimbang. Di situ ada nilai literasinya. Kita timbang berapa ton gitu. Setelah itu adik-adik dikasih edukasi jenis-jenis sampah, terus dampak dari sampah tersebut kalau kita berserakan, kita tidak bersihkan, cara menanam mangrove dan lain-lain. Kalau di Solor sini anak-anak itu bukan hanya membaca. Jadi ada juga yang hobinya seperti sepak bola. Kita mengajak mereka bagaimana untuk menjadi seorang sepak bola yang handal,
ditunjang dengan kemampuan juga. Misalnya mereka harus membaca teknik-teknik bermain bola, terus pemain bola itu harus punya harus di apa ya, dikasih nutrisi yang makanan bergizi supaya dia bisa jadi pemain yang handal, strategi, terus edukasi tentang permainan, contoh kecil seperti ukuran lapangan atau aturan-aturan sepak bola mereka harus tahu. Tidak bisa mereka hanya mengandalkan fisik dengan tendang sekeras mungkin, tetapi harus punya strategi-strategi yang harus dipelajari oleh mereka gitu. Sudah berapa tahun ini? Jadi munculnya Teras Baca Lenapo itu berawal dari kelas inspirasi Flores Timur yang saya dan teman-teman inisiasi di tahun 2016 dan 2018. Setelah itu di tahun 2019 kami menginisiasi untuk membentuk wadah belajar dan bermain ini yang diberi nama Teras Baca Lenapo. Jadi dari tahun 2019. Dion mengamati, merasakan sejauh mana visi, filosofi, dan impian awal itu sudah sejauh mana dia berjalan? Namanya juga mimpi, terus visi misi pasti semakin hari semakin tinggi, semakin kita dapatkan semakin belum kita merasa kepuasan. Tetapi saya percaya bahwa apa yang saya lakukan ini dan teman-teman lakukan sudah berdampak ke masyarakat luas, seperti rendahnya angka putus sekolah, terus makin bertambahnya relawan, makin bertambahnya anak-anak yang berkunjung untuk membaca. Itu membuat saya dan teman-teman semakin percaya dan percaya diri bahwa apa yang kami lakukan ini benar-benar berdampak. Tema-tema apa yang diminati oleh anak-anak di sini? Tema semuanya anak-anak minati, tetapi kita kembalikan ke anak. Jadi kita tidak memakai konsep bahwa anak-anak harus menjadi kutu buku ataukah semua jadi penulis, tetapi bagaimana kita melihat potensi yang ada pada anak-anak, terus kita dampingi. Oh, kalau yang suka memasak berarti mereka datang kunjung lihat buku-buku resep masak, jadi kita tidak mengelompokkan mereka untuk semua. Terus yang tidak suka baca juga datang berkunjung ke sini tidak apa-apa, cukup mereka melihat, mereka terpapar dulu dengan teman-teman atau mereka bolak-balik buku dulu, pegang dulu bawa ke rumah, tidak apa-apa. Jadi di sini bebas dan di sini juga tempat untuk bermain. Jadi permainan-permainan edukasi kita siapkan, terus mereka juga jadi tutor sebaya. Jadi teman-teman mereka bisa mengajar mereka untuk berjiwa sosial sejak kecil, karena kita tahu orang Indonesia ini banyak yang pintar, tetapi yang pintar dan berjiwa sosial mungkin sedikit. Ya, jadi kita harus tanamkan mereka dari kecil. Sejauh ini sudah berapa banyak anak yang menjadi bagian dari Teras Baca Lenapo? Untuk di Kecamatan Solor Timur sendiri sudah hampir sebagian besar dan hampir semua SD kami kunjungi. Nah, untuk yang datang ke sini kami apa maksud kami berkunjung ke sana? Jadi selain kami ke sana untuk lebih dekat dengan anak-anak, kami juga menceritakan, oh ternyata di Menanga ini ada Teras Baca Lenapo. Nah, setelah kami berkunjung, kami buat sedemikian rupa sehingga mereka mengenal kami, terus kami apa ya, dekat dengan mereka dan mereka merasa penasaran, maka mereka datang berkunjung. Jadi untuk anak binaan hampir ya, kalau yang setiap hari datang pinjam hanya di radius Desa Menanga. Kalau yang jauh biasanya kami memberikan pinjaman ke sekolah-sekolah. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, mereka pinjam buku, setelah itu kembalikan. Kegiatan saya ini sudah berlangsung sejak 2016. Pasti banyak sekali respon-respon positif, lebih banyak sih. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada respon-respon yang kurang baik. Nah, kalau dari pihak sekolah, rekan guru, dan lain-lain, saya melihat banyak respon positif, sehingga ada beberapa teman guru yang saya ajak juga bergabung dan mereka ikut bergabung gitu. Relawan kita itu dia terbagi dalam beberapa kategori. Ada relawan tetap, ada relawan tidak tetap, dan relawan muda, serta relawan yang tidak menetap di Pulau Solor. Relawan muda itu dari kategori SD sudah jadi relawan sampai ke mahasiswa. Relawan tetap itu kita 4 orang. Terus ada relawan juga yang berada di luar Pulau Solor. Mulai. Ada relawan yang ada di luar juga. Itu tersebar di Kupang, Larantuka, Adonara, di Surabaya, Jakarta, Makassar, bahkan ada yang di Jerman. Kunci paling pertama adalah komunikasi. Bagaimana saya sebagai leader berkomunikasi dengan mereka melalui media sosial.
Nah, jadi terus kami juga disatukan dalam satu grup. Jadi semua kegiatan terus aktivitas kami sharekan di situ. Lalu teman-teman yang ada di luar Pulau Solor, mereka terkoneksi dan mereka juga menjadi relawan. Contoh kecilnya mereka mencari donasi buku, mereka kirim ke sini, mereka mencari kenalan-kenalan. Terus mereka, kalau mereka pulang libur juga mereka terlibat menjadi relawan. Gitu. Jika suatu saat nanti saya harus meninggalkan Pulau Solor dan harus berpindah tugas karena saya seorang PNS, saya punya keyakinan bahwa kebaikan itu tidak mungkin hilang. Kebaikan itu akan tetap tertanam di setiap hati orang. Dan saya punya kepercayaan bahwa sudah banyak sekali dion-dion yang lain yang ada di Pulau Solor yang siap menggantikan saya. Yang selama ini yang sudah mendapatkan dampak, terus banyak juga adik-adik relawan yang sudah membuka taman bacanya, ruang belajar Pasandana, ada rumah-rumah baca yang lain yang menurut saya sudah ada nih dion-dion yang lain, dan saya berkeyakinan tetap berkomunikasi walaupun saya di ujung manapun, tetap kami akan bekerja sama dan berkolaborasi. Dan saya yakin Teras Baca Lenapo ini tidak akan mati, dia akan hidup terus karena sudah ada karya-karyanya yang dikenang, dan sesuatu yang baik pasti akan tumbuh begitu banyak juga hal-hal baik di daerah-daerah lain juga. Dan memang Teras Baca Lenapo ini visi misi kami bukan hanya di Solor. Jika saya pindah ke tempat lain misalnya ke Ende, pasti akan ada Teras Baca Lenapo di Ende. Jika ada teman-teman relawan ke manapun pasti akan ada Teras Baca Lenapo di sana. Ada lagi. Terima kasih Dion, teruslah berkarya untuk Indonesia yang lebih baik. Salam literasi.